Undang-Undang sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kewarganegaraan dengan tema Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Fadilatul Rizqah dengan NIM KA1 023139. Saya Mudayana Februario dengan NIM K1A 023091. Saya Fikri Hasanuddin dengan NIM K1A 021127. Saya Diana Hilarangena dengan NIM K1A 023003. Saya Lutfian Nurhalifa dari NIM K1A 023103. Saya Alma Sabita Andro dengan NIM K1A 023063. Saya Zahrotul Faridah Indonesia dengan NIM K1A 023031. Selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud dengan konstitusi? Yang pertama, dalam arti sempit, hukum dasar yang memuat aturan pokok atau aturan dasar negara, contohnya Undang-Undang 1945. Yang kedua, dalam arti luas, keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Apa saja macam konstitusi? Yang pertama, ada konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis, biasa disebut dengan konvensi, yakni aturan yang didasarkan kepada kebiasaan dan dijalankan dalam praktik ketatanegaraan. Contohnya, yang pertama, ada upacara bendera tanggal 17 Agustus. Yang kedua, pidato presiden tanggal 16 Agustus pada sidang paripurna DPR. Kapan sih konvensi bisa digunakan? Yakni kapan saja, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, fungsi konvensi di sini adalah mengatur kekosongan aturan yang belum ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa konstitusi diperlukan? Karena untuk negara konstitusional, ya tentu saja harus diatur oleh konstitusi. Karena konstitusi di sini yaitu hukum dasar suatu negara. Lain halnya negara yang tidak konstitusional seperti kerajaan, yang dimana kekuasaan seluruhnya ada di tangan raja. Itu tidak dibutuhkan konstitusi, tapi untuk Indonesia dibutuhkan karena Indonesia adalah negara konstitusional. Maka konstitusi merupakan aturan bagi seluruh pelaksanaan kehidupan bernegara, artinya seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupannya diatur dalam konstitusi. Jadi konstitusi itu sangat penting untuk mengatur ketatanegaraan agar kemudian pemerintahan dapat berjalan dengan baik dengan semestinya, seperti tidak ada pelanggaran, tidak ada penyimpangan, serta untuk membatasi kekuasaan. Sesi wawancara. Halo, Hai, kalian lagi ngapain sih? lagi duduk aja di kelas. Aku boleh tanya-tanya sesuatu nggak? Boleh. Kalian tahu nggak sih tentang konstitusi? Udah. Ya, Kayaknya iya deh. yang ada tertulis sama nggak tertulisnya itu. Oke. Jadi ada tertulis sama nggak tertulis gitu. Ah. Nih aku punya video tentang suatu kasus gitu. Nah kalian nanti identifikasi itu termasuk konstitusi yang tertulis atau tidak tertulis, oke? Boleh. Ini videonya kalian lihat dulu. Nah, tadi kan udah lihat videonya kan? Menurut kalian gimana sih video itu? Coba dulu yang mau jawab. Aku. Oke, boleh. Tadi model 3 ya, motor ya. Yang menurut aku kalau video itu udah jelas banget melanggar aturan gitu kan. Selain itu juga bisa membahayakan pengendara gitu. Kan kasihan gitu loh. Udah ada undang-undangnya tapi kita langgar gitu. Nah, Mending, terkait undang-undang nih, kamu tau gak sih undang-undangnya apa tuh? aduh, undang-undang apa ya? Kayaknya tahun 2009, tapi nggak tahu undang-undang. Boleh cek apa nggak sih? Boleh sih, boleh, silakan. Boleh kan? Coba aku cek dulu ya. Nah, ini nggak sih kayak undang-undang tahun nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 9. Ini bunyinya nih, tiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang. Oh, oke. Jadi itu termasuk melanggar undang-undang ya? Iya. Berarti itu termasuk konstitusi apa?
konstitusi tertulis ya, berarti soalnya ada di dalam pasalnya gitu di undang-undang. Oh gitu. Kalau dari kamu sendiri tadi ada video kedua kan, gimana tuh? Kalau dari video yang kedua aku lihat kalau mereka itu lagi musyawarah ya. Ya musyawarah, di dalam musyawarah itu kan pasti mereka mau mengemukakan pendapat dan pandangan mereka masing-masing gitu kan. Jadi menurutku itu bagus sih. Jadi bisa ya mengemukakan pendapat mereka semuanya. Ada nggak sih undang-undang juga atau mungkin gimana? Ada bentar ya. Sampai lagi ya, nggak apa siapa ya. dulu ya. Nggak bisa hafal soalnya. Jadi di sini diatur di dalam Undang-Undang pasal 28 dan pasal 28E ayat 3. Oke. Bunyinya itu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Gitu. Jadi menurutku itu penting banget. Berarti jawaban kalian sama lah ya, Ya, betul. konstitusi tertulis gitu ya. Ya betul, karena terdapat di dalam undang-undang. Dari video yang kalian tonton tuh tadi, menurut kalian kesimpulannya apa sih dari video tersebut? Ya tadi kalau dari yang video kita tonton kan ada yang poin 3 tuh sama musyawarah. Nah kalau menurut aku itu kan udah ada di pasal semua kan, ada di undang-undang, itu kan salah satu contoh konstitusi tertulis kan ya, yang udah ada di undang-undang. Nah itu merupakan harusnya tuh konstitusi tertulis kan udah jelas-jelas banget ada di undang-undang, itu harus kita taati gitu kan. Karena kalau nggak kita taati kan pasti kita dapat sanksi gitu. Tapi masih banyak orang yang meremehkan gitu, kayak tadi contohnya kasusnya gitu kan ya. Jadi kita sebisa mungkin jangan sampai melanggar aturan tersebut. Artinya kita harus tetap patuh ya, biar kita berjalan dengan baik ketanegaraannya, terus masyarakat ya gitu-gitu ya, biar jadi apa? Biar jadi masyarakat yang damai, tentram, sentosa gitu ya. Betul. Oke. Terima kasih ya atas waktunya. Semangat kelasnya. Siap. Dadah. Halo Kak, lagi beda apa ini? Lagi ngobrolin ini tentang UD. Oh, berarti kalian tahu dong apa itu konstitusi UUD? Tahu. Apa itu Nah, Kak? kalau konstitusi itu ya pasti ada hubungan sama UD kan? Iya. Nah, ini aku punya video nih. Coba kalian identifikasi ini termasuk konstitusi apa deh? Nah, setelah lihat video tersebut, gimana sih tanggapan kalian? Kalau saya yang menurut pendapat saya gitu kan, dari video 1 yaitu tentang atau bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik ya di media sosial. Setauku ada ya pasal yang mengatur tentang itu, tapi apa ya lupa lagi, tahu nggak? Tadi aja sih diambil. Ada UUD yang mengatur tentang pencemaran nama baik atau yang bisa disebut penghinaan ringan di media sosial. Dijelaskan di pasal 315 KUHP ini, jika seseorang yang melakukan tindak pidana ringan akan dihukum penjara paling lama 4 bulan 2 minggu untuk seseorang yang melakukan penghinaan ringan dan denda sebesar 4.500. Nah, begitu dari isi dari pasal 315 tentang penghinaan ringan atau pencemaran nama baik. Nah, kasus tersebut itu termasuk konstitusi apa sih Kak? Nah, menurut saya kasus tersebut bisa dikategorikan sebagai konstitusi tertulis karena dalam kasus tersebut ada undang-undang yang mengatur dalamnya. Terus jadi kalau video kedua menurut Kakak gimana? Nah, buat video kedua, tadi tentang pasal ya kalau nggak salah ya. Tentang pasal itu sebenarnya kan harus dikategorikan aja ya. Itu maksudnya konstitusi tidak tertulis karena sebenarnya upacara itu nggak ada konstitusi atau undang-undang yang mengatur. Tapi kalau apa ya, upacara itu wajib dilakukan karena untuk mengenang
jasa pahlawan pendahulu kita, terus memupuk rasa cinta tanah air juga ya. Jadi kita itu harus menghargai lah sepuh-sepuh kita itu. Apalagi kita lagi generasi sekarang kan. Ya, benar. Kata orang itu cas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Upacara itu salah satunya. Kalau kesimpulan dari video pertama ya, kita itu gak boleh harus bijak menggunakan media sosial, jangan digunakan untuk menghina atau penghinaan ringan gitu. Terus melakukan pencemaran nama baik kepada seseorang itu bisa ditindak pidana, dan ada undang-undang yang mengatur tersebut. Jadi kita harus menggunakan media sosial dengan bijak supaya tidak ada undang-undang yang menghukum kita. Kalau menurut saya, yang kedua dalam upacara itu wajib banget ditiru ya, karena itu semua kalangan itu wajib melakukan upacara bendera. Karena itulah yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan jawabannya. Mohon maaf sekali nih ganggu waktu kalian. Iya, nggak apa-apa. Semoga membantu ya tadi ya. Terima kasih, mari. Ya, monggo. Bagaimana sejarah undang-undang? Flashback ke masa lalu, gimana sih undang-undang bisa dibentuk? Dimulai dengan dibentuknya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Sidang BPUPKI dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, yaitu membahas dasar negara. Dalam sidang pertama BPUPKI terdapat 3 pembicara, masing-masing mengemukakan pandangan atas asas dan dasar negara. Pembicara tersebut antara lain adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dan dasar negara. Supomo mengemukakan 3 teori pendirian negara, yaitu individualisme, golongan, dan integralistik. Beliau menyatakan bahwa teori integralistik cocok untuk pendirian negara, yakni negara kesatuan yang terdiri dari seluruh lapisan rakyat dan golongan. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dan dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Soekarno mengajukan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pada sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 menghasilkan rumusan inti yang dicantumkan oleh UUD, yaitu Pernyataan Kemerdekaan Indonesia, Batang Tubuh, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Saigon, Vietnam, PPKI resmi disahkan oleh Jenderal Terauchi dan disaksikan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, serta Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, alasan dibentuknya PPKI sendiri itu untuk melanjutkan hasil kerja dari BPUPKI. PPKI yang dalam bahasa Jepang disebut Dokirotsu Junbi Inkai adalah badan yang bertugas untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. PPKI memiliki anggota yang berjumlah 21 orang yang terdiri dari 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, dan 2 wakil dari Sulawesi, serta masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, NTT, Maluku, serta etnis Tionghoa. Pada kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, UUD Negara Republik Indonesia disahkan dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia serta Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia resmi sebagai Konstitusi Republik Indonesia yang dalam konstitusi tersebut terdapat pandangan hidup serta menjadikan sumber hukum yang utama sehingga tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.